Integral parsial. Jadi integral parsial ini sebetulnya untuk formula dasarnya itu ketika ada integral dari U dV ya. Dia hasil integralnya adalah UV min integral U dV. Jadi dia itu sebetulnya adalah integral berulang gitu ya. Integral yang diulang-ulang. Nah, tapi kita tidak akan menggunakan itu gitu ya. Kita itu akan menggunakannya nanti konsep turunan dan juga konsep dari integral. Jadi satu soal itu dia termuat dua konsep. Jadi besok mengerjakannya pakainya paling mudah itu menggunakan konsep yang ini gitu ya. Jadi gini, contoh. Contoh. Contoh, misal kita disuruh menentukan satu nilai dari integral gitu ya. Itu misal di sini adalah 6x akar x plus 1 dx adalah berapa gitu ya. Nah, ini kan tidak bisa kita menggunakan substitusi. Kenapa kok tidak bisa menggunakan substitusi? Karena kan X yang di dalam pangkat dan juga X yang di luar pangkat itu dia pangkatnya sama. Maka kalau ada tipe-tipe soal yang nggak bisa disubstitusikan, itu langsung saja dia pastinya menggunakan integral parsial. Atau misalkan ketika kita mengerjakan, terus kita cek dulu, oh mau pakai substitusi dulu. Berarti kalau mau pakai substitusi kan kita lakukan pemisalan dulu. Misal U-nya dia sama dengan X plus 1. Kemudian setelah itu kan kita cari DU per DX-nya. Ini kan DU per DX-nya dia sama dengan 1. Artinya si DX-nya dia sama dengan DU per 1 atau DU gitu ya. Nah, maka integralnya sekarang menjadi integral dari 6X akar U DU ya. Nah, di sini ada masih 6X. Jadi kalau disubstitusi itu pasti semua nilai X-nya itu habis sehingga bersisa hanya U. Tapi kalau nggak habis kayak gini artinya dia tidak bisa menggunakan substitusi. Jadi ini tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa menggunakan substitusi. Nah, terus kalau dia tidak bisa menggunakan substitusi, kita pakainya adalah parsial. Nah, parsial itu gimana? Parsial itu, jadi kita buat di bawahnya ya. Buat dua kolom. Yang pertama kolom turunan. Terus yang kedua itu kolom integral. Nah, di kolom turunan ini, di sini kan ada dua fungsi nih. Ada fungsi 6x sama akar x plus 1. Nah, dari dua fungsi ini, yang mana kira-kira yang dapat diturunkan yang nantinya menjadi 0? 6x atau akar x plus 1? Yang mana? Yaitu yang 6x ya. Maka yang diturunkan itu di sini adalah fungsinya 6x. Yang diintegralkan itu adalah akar x plus 1. Pak, kenapa 6X, Pak? Nah, kenapa pemilihannya itu 6x? Karena, jadi nanti selalu kalau parsial itu ada dua fungsi. Dari dua fungsi tersebut kira-kira yang diturunkan itu yang nantinya menjadi 0 itu siapa? Jadi 6x kalau diturunkan jadi berapa? Jadi 6 kan? Kalau diturunkan lagi jadi 0. Gitu loh. Jadi fungsi yang diturunkan itu, oh ini Bapak kasih langkah-langkahnya dulu di atasnya. Ntar Bapak kasih ini dulu. Set. Nah di sini. Jadi nanti kan kita mengambil dua fungsi nih. Yaitu langkah-langkahnya. Langkah-langkah
Yang satu itu adalah tentukan fungsi yang diturunkan. Jadi tentukan fungsi yang diturunkan. Nah, fungsi yang diturunkan ini, ya, tentukan fungsi yang diturunkan. Fungsi yang diturunkan ini adalah fungsi yang diturunkan terus-menerus, dia akan menjadi 0. Ya, jadi fungsi yang apabila diturunkan terus-menerus menjadi 0. Diturunkan terus-menerus menjadi 0. Nah, ini adalah konsep utamanya. Menerus menjadi 0. Nah, nanti berarti fungsi yang satunya apa? Ya, fungsi yang satunya adalah dia tinggal diintegralkan. Ya, ini kok nggak cukup ya. Jadi ada dua fungsi selalu. Nah, misalkan tadi kita memilih fungsi yang diturunkannya itu adalah akar X plus 1. Nah, akar X plus 1 kan kalau diturunkan terus-menerus, dia nggak mungkin 0 gitu ya. Dia malah akan semakin kecil jadi pecahan. Terus yang kedua, itu fungsi yang lainnya diintegralkan. Fungsi yang lain itu diintegralkan. Diintegralkan. Nah, Bapak nanti akan menggunakan dua cara. Nanti terserah Mbak Nura mau menggunakan cara ini atau cara yang kedua. Cara kedua itu menggunakan formula ini. Ya. Sekarang cara ini dulu. Jadi ini barusan terjawab ya. Kenapa yang diturunkan itu yang 6X gitu ya. Kenapa yang diturunkan 6X? Karena dia itu yang diturunkan secara terus-menerus, dia menjadi 0. Nah, kemudian tugas kita sekarang adalah mengintegralkan. Mengintegralkan berapa? Mengintegralkan akar X plus 1. Akar X plus 1 itu kalau diintegralin berapa? Berapa nih? Ya, kalau misalkan ini, kita bikin catatan di sini. Kita cari integral dari akar X plus 1. X plus 1 dx. Berarti kan pertama kita rubah dulu dia ke dalam bentuk pangkat X plus 1 pangkat setengah dx. Nah, kemarin kan kalau ada integral kayak gini, kita menggunakannya pemisalan U kan. Jadi misal U dia sama dengan X plus 1, maka du per dx-nya ya, dia sama dengan 1. Artinya dx-nya dia sama dengan du. Nah, setelah itu berarti akar integralnya sekarang menjadi integral. Langsung aja ini U pangkat setengah. U pangkat setengah. Terus dx-nya diganti dengan du. Jadi du. Nah, ini sama dengan integral dari U pangkat setengah kan pangkatnya ditambah dengan 1. Jadinya 3/2. Terus 3/2 ini kan jadi pembagi. Jadi dibagi dengan 3/2 plus C. Ya dah, berarti ini hasil integralnya adalah 2/3 U pangkat 3/2. Atau kita kembalikan lagi ke awal, jadinya 2/3 itu akar dari U-nya tadi adalah X plus 1 pangkat 3. Ya dah, berarti hasil integral kedua tulis di sini, yaitu 2/3 akar dari X plus 1 ini pangkat 3. Nah, setelah itu diintegralin lagi. Berapa kali mengintegralkan sih? Itu Pak, tergantung, ya. itu C-nya nggak ditulis, Pak. Oh, plus C-nya nggak ditulis nggak apa-apa, nggak pun nggak apa-apa. Plus C. Hmm, Nah, itu. gitu. Nah, ini pertanyaannya berapa kali kita mengintegralkan tergantung turunannya. Karena kita tadi menurunkannya 2 kali, berarti mengintegralkannya pun itu harus 2 kali, ya. Jadi di parsial itu tergantung turunannya. Tapi Bapak akhirnya untuk besok itu kayaknya menurunkannya 2 kali aja. Biar mengintegralkannya 2 kali juga. Soalnya kalau X kuadrat kan, misal X kuadrat, turunannya berapa? 2X ya. Terus diturunkan lagi jadi berapa?
2. 2 diturunkan lagi jadi Nah, 0. Nah, nanti ini mengintegralkannya 3 kali. 1, 2, 3 gitu ya. Kebanyakan. Jadi biasa fungsinya fungsi linear. Nah, sehingga ini kita integralkan lagi. Integral dari 0 yang kedua. Jadi integral yang kedua itu adalah integral dari 2/3 akar X plus 1 ini pangkat 3 DX. Plusnya nggak usah. Ya, hiraukan aja. Nah, ini kita rubah dulu dia ke dalam bentuk pangkat. Jadinya 2/3 U pangkat 3/2 sorry DX. Kok udah U ya? Kita misalkan dulu. Sebetulnya kita udah dapat di atas sih. Jadi nggak usah. Ini berarti X plus 1 pangkat 3/2 ya. DX. Nah, kita ganti dengan U. U-nya itu pakai yang mana? Ya sama. X plus 1-nya adalah U. 2/3. Berarti ini menjadi U pangkat 3/2 ya. DX-nya tadi di atas dia sama dengan DU. Ya udah diganti dengan DU. Berarti ini DU. Nah, sehingga ini hasil integralnya dia adalah 2/3. U-nya jadi pangkat berapa nih? 3/2 tambah 1. 5/2 ya. Ini 5/2. Kemudian 5/2 ini jadi pembagi. Jadinya 5/2 plus C. Disederhanain. Jadinya sama dengan 4/15. Nih, jadinya akar dari U pangkat 5 plus C. Ya udah, tinggal di siniin. Jadinya di sini adalah 4/15. Ini akar dari X plus 1 pangkat 5 plus C. Nah, kemudian hasil integralnya itu adalah hasil perkalian ini. Jadi turunan sama ini diintegralin tapi miring. Ini sama itu dikalikan, terus yang kedua ini sama ini. Dan dikalikan juga, ini dikasih tanda di sini. Plus, di sini minus. Gitu ya. Jadi plus minus. Tapi kalau besok cukup 2 aja. Plus dan minus. Berarti yang pertama, kita dapat simpulkan jadi ya hasil integralnya itu dikalikan 6x dikalikan dengan 2/3, jadi ini 6x kali 2/3 akar ya, akar dari x plus 1 pangkat 3. Terus yang ini berarti minus 6 kali 4/15 kemudian akar dari X plus 1 pangkat 5 plus C. Tinggal disederhanain. Berarti ini sama dengan 6 bagi 3 itu 2, jadinya 4X. Nah ini kan akar X plus 1 pangkat 3 dia dapat dituliskan menjadi X plus 1 kali akar X plus 1. Kalau yang ini disederhanain jadinya 6 bagi 15 jadinya 8/5. Nah, kalau X plus 1 pangkat 5 jadinya kan X plus 1 kuadrat kali akar X plus 1 plus C. Nah, ini adalah hasil integralnya. Pak, itu C-nya jadi 1 aja apa gimana? Jadi 1 aja. Yang pasti dia itu adalah menunjukkan bahwa hasil tersebut itu adalah hasil dari integral. Ya. Nah, ini tadi kita ini cara pertama ya. Ini kebalik. U kali V integral ini VDU. Kok U lagi sih? Ini VDU. Nah, udah. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Paham nggak integral parsial? Masih paham, Pak. Ya, emang agak panjang, tapi agak panjang. Dia enak. Artinya enak itu yang penting kita bisa memilih fungsi mana yang diturunkan dan juga fungsi mana yang diintegralkan. Paling lamanya itu dalam mengintegralkannya.
Kenapa lama dalam mengintegralkannya? Karena di sini kita itu menggunakan integralnya substitusi. Ya, kenapa substitusi? Karena fungsi yang akan kita integralkan itu dia berada di dalam akar, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ya. Contoh yang kedua. Nah, tadi kan ada juga dengan rumus. Dengan rumus itu sebetulnya dia tidak dianjurkan itu ya. Bukan tidak dianjurkan. Kenapa? Karena malah ribet. Contoh yang kedua gini. Atau mau coba menggunakan rumusnya? Mau lihat dulu Pak yang Pak Rumus. Nah, ini dulu coba. Nah, misalkan ada kasus kayak gini. Hasil dari, makanya kalau dilihat di buku-buku Sukino, itu kalau integral parsial, dia bentuk soalnya bukan pilihan ganda. Karena kalau pilihan ganda, angkanya itu sejelek itu gitu ya. Angkanya memang jelek banget. Dan tadi jawabannya juga kayak gini kan jelek banget ya. Ini. Nah, besok pun kayak gini jawabannya gitu ya. Agak jelek nggak apa-apa. Nah, ini sekarang. Berarti tadi langkah pertama harus mampu memilih fungsi yang mana yang diturunkan dan fungsi mana yang diintegralkan gitu ya. Berarti kalau dilihat di sini, fungsi yang diturunkan yang mana? Yang X. Ya, berarti kita bikin dua tabel, tabel turunan dan juga tabel integral. Nah, tabel turunan itu adalah X, tabel integralnya adalah akar dari X plus 1. Ya udah tinggal diturunkan dulu. Turunan X1, turunan 1 adalah 0. Oh, berarti nanti kita mengintegralkannya dia sebanyak 2 kali. Yuk kita integralkan yang ini. Kayak kita integralkan yang pertama, yaitu integral dari akar X plus 1 dx gitu ya. Nah, ini hasil, kita biar bisa dilihat. Hasil integralnya berarti kita pakai pemisalan. Ya, ini misal X plus 1 sama dengan U, kebalik. U sama dengan X plus 1, sama aja sih. U sama dengan X plus 1, berarti kan DU per DX-nya itu sama dengan 1, maka DX-nya dia sama dengan DU. Ya udah, berarti integralnya sekarang menjadi integral akar U DU. Nah, integral dari U DU itu sama juga, ini adalah U pangkat setengah DU gitu ya. Nah, ini sama juga dengan berarti integralnya setengah tambah 1 itu adalah 3/2. Kemudian dia jadi pembagi 3/2 plus C. Sehingga ini dia sama dengan 2/3 akar dari U pangkat 3 plus C. Tulis di sini hasilnya. Berarti hasilnya di sini adalah 2/3. Kemudian, nah ini akar U, siapa nih? Akar U pangkat 3 itu kan dia sama juga dengan U kali akar U ya ini ya. 2/3 U kali akar U plus C. Ya udah, U-nya diganti dengan X plus 1. Jadinya 2/3 kali X plus 1 kali akar X plus 1 plus C. Gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, kita integralkan lagi. Kita integralkan lagi sehingga kita integralkan yang integral dari ini aja. 2/3 terus akar dari X plus 1 pangkat 3 dx gitu ya. Ya udah, pakai pemisahan lagi. Pemisahannya masih tetap menggunakan yang ini. Jadinya integralnya sekarang integral dari 2/3. Ini berarti jadi U pangkat 3, ini DU. Nah, ini
dia sama dengan 2/3, masih ada integralnya, U pangkat 3/2 DU. Oke, kita sederhanakan, jadinya 2/3, ini U pangkat 5/2 plus C. Nah, U pangkat 5/2 dia jadi pembagi, jangan lupa. Ini 5/2, jadinya dia sama dengan ini 4/15 ya. U pangkat 5/2 itu kan sama juga dengan U pangkat 2 kali U pangkat setengah plus C. Atau ini sama dengan 4/15 U pangkat 2 akar U plus C. Oke, masukkan ke sini. Jadinya ini adalah 4/15 X plus 1 pangkat 2 ini akar X plus 1 plus C. Kemudian tinggal dikali silang. Ya, ini dikalikan dengan ini. Terus yang kedua ini dikalikan dengan ini. Kalikan. Jadinya hasilnya jadi itu adalah langsung saja 2/3 X dikalikan dengan X plus 1 kali akar X plus 1. Kemudian ini kan plus minus nih, atau ini plus, ini minus gitu ya. Berarti minus 1 kali 4/15. Ini kali X plus 1 kuadrat kali akar X plus 1 plus C. Nah, kalau masih belum ada di option, berarti perlu kita sederhanakan. Ya. Ini karena sama-sama punya akar X plus 1, kita akar X plus 1-nya kita taruh depan. Jadinya akar X plus 1. Ya. Yang ini berarti jadinya 2/3. Ini bisa dikali X kuadrat plus X. Kemudian minus 4/15. Ya, ini X plus 1 kuadrat plus C. Jadi tinggal menyederhanakan aja. Nah, ini kan bisa disederhanakan juga nih. Ini berarti akar dari X plus 1, 2/3 sama 4/15 kan bisa kita sederhanakan toh. Kita samakan penyebutnya jadi berapa? Jadi 15 ya. Ini kali 5, 15. Ha, Iya, berarti 10/15. ya, ya 10/15. Ini tetap X kuadrat plus X, yang ini tetap juga, yaitu 4/5 X plus 1 kuadrat plus C. Kemudian yang 10/15, karena dia sama-sama punya 15/15, kita keluarin. Jadi kali di sini 2/15. Berarti yang ini tinggal 5 dikalikan dengan X kuadrat plus X min, ini tinggal 2. Ini dijabarin jadinya X kuadrat plus 2X plus 1 plus C. Ya, 2/15-nya taruh depan. Ini sama dengan 2/15 akar X plus 1. Nah, yang di dalam kurung berarti jadinya 5X kuadrat plus 5X min 2X kuadrat min 4X min 2 plus C. Atau tinggal sederhanakan, jadinya 2/15. Ini akar X plus 1. Yang di sini tinggal 3X kuadrat plus X min 2 ya. Plus C. Ya udah, tinggal dilihat di option. 3X kuadrat plus X min 2. Nah, berarti jawabannya adalah yang mana tadi? 3X kuadrat plus X min 2. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Pak, itu 2/15-nya dari mana, Pak? Mana? Itu 2/15. 2/15 itu ini loh. Kan
Oh ini 15. Kan 10/15 sama 4/15 itu bisa disederhanakan. Diambil 2/15-nya. Nah, 10/15 ini ketika diambil 2/15 kan dia tinggal nih sisa 5 kan. Jadi disederhanakan. Kayak Oh, iya. ada Oke. 4x² min 8x. Nah, ini kan 4 sama 8-nya bisa kedepanin sama x-nya sekalian. Jadi di dalam kurung tinggal x min 2. Nah, ini sama. Jadi tinggal 5 sama si 2-nya ini. Nah, ini kalau dikalikan lagi, 5 kali misal 2/15 ya jadinya 10/15. Atau kalau misalkan 2-nya kali 2/15 ya jadinya 4/15 gitu. Jelas sampai sini? Yes, Pak. Ya. Mau coba satu soal dulu, parsial. Coba satu soal dulu ya. Misal Iya, gini. Pak. Yang penting bisa sampai disederhanakan ya. Disederhanakan itu nanti penyederhanaannya seperti ini. Sebenarnya seperti contoh yang pertama tadi. Nggak usah seperti kasus yang nomor 2 ini kan memang di pilihannya harus disederhanakan. Kalau kalau yang pertama itu cukup sampai di sini aja. Kayak contoh, coba ini nomor 3 berarti ya. Misalkan disuruh menentukan nomor 3 integral dari 8x ya. Kemudian kali akar 2x min 1 dx. Atau ini jangan 8. Ini 30. Nah, kira-kira berapa? Coba ya. Coba dulu. Kita yang kelompok jadinya diganti kapan ya, Mbak? Minggu besok. Yang ngomong, kayak pink kan minggu ini nggak bisa, Pak. Soalnya kemarin udah, aku udah nawarin mau ganti minggu aja, sorry. Mungkin kan pink kan udah slow kan, Pak. Tapi pink kannya kayaknya masih capek gitu, ya udah. Hmm.
Udah, Pak. Oleh berapa? Apa tulisin? 10x 10x. kali 2x min 1 Mm-mm. akar 2x min 1 Oke. minus 20 kali 2x min 1 kuadrat akar 2x min 1 plus D. Oke, kita coba buktikan. Nah, sebetulnya ada cara lainnya, cara kedua, biar kita itu lebih cepat dalam mengintegralkannya gitu ya. Caranya gini. Caranya, jadi kalau mengintegralkan, itu kita tulis dulu fungsi yang di atasnya kan tadinya 2x min 1 kan. Ini kan yang atas kan pangkat setengah. Berarti kalau diintegralkan, dia menjadi pangkat berapa? Pangkat 3/2 kan? Ya nggak? Ya, Ya. Nah, kan ini nanti dibagi dengan 3/2, artinya tinggal dibalik jadinya 2/3. Nah, tapi jangan lupa itu dikali dengan turunannya dari 2x min 1. Nah, turunan dari 2x min 1 itu adalah 2. Berarti ini dikalikan dengan 1/2. Oke. Bisa nggak dengan cara itu? bentar Pak, ulang. Gini, jadi kalau mengintegralkan itu kan Bapak ulang. Kalau mengintegralkan ini konsepnya sama. Integral itu tambah satu, kemudian dia jadi pembagi pangkatnya gitu ya. Berarti kan ini kalau ditambah dengan satu, jadinya menjadi 3/2. Ya. Kemudian si 3/2 ini kan dia jadi pembagi. Dibagi dengan 3/2. Nah, dibagi dengan 3/2 kan dibalik aja. Jadinya 2/3. Jadi 2/3 ini dia kebalikan dari pangkatnya. Kemudian dikali dengan satu per turunan dari fungsinya, yaitu setengah. Ya. Oh iya, oke Pak. Nah, kemudian ibaratkan kita mau mengintegralkan lagi, kan yang kita integralkan itu cuma 2x min 1 3/2-nya. Ya, setengah sama 2/3-nya kita tuliskan utuh. Kita tuliskan utuh. Kemudian kita integralkan. Seperti biasa, 2x min 1. Nah, 3/2-nya kan ditambah dengan 1 jadinya 5/2. Nah, 5/2 ini dibalik, jadinya 2/5. Tapi jangan lupa, dikalikan dengan seperturunannya dari 2x min 1. Yaitu seperturunannya adalah 1/2. Ya udah ini hasilnya. Tinggal dikalikan. Kita coba apakah hasilnya sama atau tidak gitu ya. Ini dikalikan. Ini plus, ini minus. Nih, 30 dibagi ini 2 kali 3 6 berarti 5 kali 2 10x. Benar kan? 10x. Ininya benar. Oke. Kemudian yang ini 2 kali 5 10. Loh kok beda ya? Eh, Oh jawabannya beda yang terakhirnya. Ininya hasilnya ini kan 6 ya. 6 kali ini berapa? Oh, ini kan belum belum coret ya, sorry. Ini setengah sama 2. Ini sama ini. Jadinya tinggal 3 kali 5 15, 30 dibagi 15, 2. 2 kan? Kok 20 ini? Emang 2? Ya deh Pak, dua Pak. Oh Eh, iya. 2. Kayak gitu ya caranya ya. Coba. Bapak akan tuliskan Mbak Nura cukup dengan kata-kata aja. Misalkan gini.
integral dari 15x akar, ya, akar 4x min 3 dx. Ini seperti biasa. Ada dua tabel, yaitu tabel pertama adalah turunan, tabel yang kedua adalah integral. Kayak di turunan itu adalah 15x, di integral adalah 4x min 3 pangkat setengah gitu ya. Oke, yang diturunkan dulu. Jadinya berapa? 15. Terus, Nol. sekarang integralkan. 2 kali 4x min 3. Pangkat, 2, 3 per 2. 3 per 2. terus dikalinya kali berapa? Jadi 2 per 3 kali setengah. Setengah dari mana? Enggak deh, dari 1 per 4. 1 per 4 pangkat. Nah, berempat, hati-hati. Terus yang berikutnya, yang kedua. Kan ini tulis Oh, ulang. 1/4 ya. sama 2/3-nya. Nah, integralin yang ini. 4x min 3 pangkat berapa? Pangkat 5 per 2.